Risiko yang dihadapi freight forwarder dalam melakukan ekspor. Penetapan konteks. Faktor internal. Jasa layanan yang diberikan PT Angkasa Pura Logistik. A. Bidang logistik. Melakukan ekspor-impor yang dikirim melalui udara, laut, serta darat, baik dalam negeri maupun luar negeri. B. Terminal kargo. Menyediakan fasilitas untuk melayani perpindahan kargo. C. Regulated agent. Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan mendapatkan legalitas operasional oleh Kementerian Perhubungan. D. General Sales Agent atau GSA merupakan perwakilan penjualan maskapai penerbangan di suatu negara atau wilayah tertentu. E. Total Baggage Solution atau TBS melayani pelanggan dalam hal pengemasan wrapping atau strapping barang cabin. PT Angkasa Pura Logistik telah berhasil mengelola 16 terminal bandara kargo di Indonesia. Dokumen yang diperlukan freight forwarder untuk melakukan ekspor yang pertama adalah Bill of Lading atau Airway Bill, yang kedua Shipping Instruction, yang ketiga Packing List, yang keempat Invoice, yang kelima Certificate of Origin atau COO, yang keenam Pemberitahuan Ekspor Barang atau PEB, yang ketujuh dokumen asuransi, dan yang kedelapan dokumen fumigasi. Mitra kerja freight forwarder adalah shipping agent. Hal ini agar freight forwarder dapat memberikan variasi penawaran harga dan schedule kapal atau pesawat yang berbeda-beda kepada customer-nya. Afiliasi PT Angkasa Pura Logistik. A. ALFI atau Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. B. Combined Logistic Network atau CLN. C. Komisi Eropa. D. Freight Network Corporation atau FNC. Akses layanan PT Angkasa Pura Logistik menggunakan website apelog.co dan mata uang yang digunakan dalam transaksi tergantung pada kesepakatan eksportir maupun importir dengan freight forwarder. Faktor eksternal. Yang pertama, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi. Yang kedua, kondisi ekonomi di Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan. Yang ketiga, perjanjian internasional yang diikuti Indonesia seperti Free Trade Area dengan berbagai negara baik ASEAN maupun di luar negara ASEAN. Identifikasi risiko. A. Risiko rantai pasok. 1. Ketidaksesuaian barang yang tercantum di packing list dan DO karena barang yang ditangani dalam proses pengecekan tidak sesuai. 2. Keterlambatan pembongkaran barang dikarenakan terdapat proses dwelling time. 3. Kecelakaan saat terjadi pengiriman barang dapat terjadi dikarenakan kelebihan muatan, kebakaran, terjatuh, hilang atau dicuri. 4. Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh cuaca, iklim, ataupun aktivitas bumi yang lain. 5. Kemacetan kargo dikarenakan penundaan jadwal keberangkatan, permintaan meningkat, dan ada antrian dalam penggunaan kargo. B. Risiko operasional. 1. Keterlambatan pengurusan dokumen dan custom clearance dikarenakan tidak lengkapnya dokumen dan proses penanganan dokumen oleh pihak bersangkutan kurang cepat. 2. Ketidaksesuaian waktu pelayanan dikarenakan tidak sesuai antara waktu yang dijanjikan dengan waktu aktual. 3. LCL mengakibatkan restuffing yang berakibat hilangnya barang karena kurang teliti dalam dekonsolidasi barang pada LCL dan pengecekan tidak sesuai standar. 4. Kerusakan barang dikarenakan kesalahan dalam packing barang yang tidak sesuai dan kesalahan dalam handling barang. 5. Misdeclare dangerous goods karena kesalahan dalam penentuan dangerous goods yang menyebabkan proses handling terjadi kesalahan. C. Risiko keuangan. 1. Inflasi terjadi karena penurunan nilai mata uang yang menyebabkan kerugian dalam biaya penanganan kargo. D. Risiko bisnis. 1. Kebijakan pemerintah dikarenakan kebijakan pemerintah dalam jasa transportasi terkadang berubah-ubah sehingga mempengaruhi kegiatan proses ekspor barang. 2. Pembajakan dan penyeludupan oleh pihak-pihak tertentu terhadap kendaraan yang dapat menghambat proses ekspor.
Analisis resiko. 1. Resiko keterlambatan pembongkaran. A. Keterlambatan pembongkaran tingkat kemungkinannya sedang. B. Proses dwelling tingkat pengaruhnya rendah. Kesimpulan dari resiko keterlambatan pembongkaran dikarenakan terdapat proses dwelling time berada di level sedang. 2. Resiko pengurusan dokumen. A. Keterlambatan pengurusan dokumen dan custom clearance tingkat kemungkinannya rendah. B. Tingkat pengaruh keterlambatan pengurusan dokumen dan custom clearance rendah. Kesimpulan dari level resiko pengurusan dokumen dan custom clearance yang disebabkan oleh tidak lengkapnya dokumen yang berhubungan dengan bea cukai, proses penanganan dokumen oleh bea dan cukai, serta karyawan shipping agent yang kurang cepat adalah berada di level sedang. 3. Resiko kecelakaan. Kecelakaan saat terjadi pengiriman barang memiliki tingkat kemungkinan sedang. B. Kecelakaan yang terjadi dikarenakan barang tertukar memiliki tingkat pengaruh sedang. Lalu, dikarenakan barang hilang memiliki tingkat pengaruh rendah. Kesimpulan resiko kecelakaan saat terjadi pengiriman barang dapat terjadi dikarenakan kelebihan muatan, kebakaran, kerusakan, tenggelam, terjatuh saat pengiriman, tertukar, hilang atau dicuri berada di level sedang. 4. Resiko kerusakan barang. A. Kerusakan barang secara fungsional maupun struktural memiliki tingkat kemungkinan sedang. B. Kerusakan barang dikarenakan kesalahan kondisi dari proses yang dilalui dalam pengiriman dan kesalahan dalam handling barang memiliki tingkat pengaruh tinggi. Kesimpulan resiko kerusakan barang secara fungsional maupun struktural dikarenakan kesalahan dalam packing barang yang tidak sesuai dengan kondisi barang maupun kondisi dari proses yang dilalui dalam pengiriman dan kesalahan dalam handling barang berada di level sedang. 5. Resiko kemacetan kargo. A. Kemacetan kargo memiliki tingkat kemungkinan sedang. B. Dikarenakan penundaan jadwal keberangkatan, permintaan penggunaan meningkat, padatnya antrian memiliki tingkat pengaruh sedang. Kesimpulan pada resiko kemacetan kargo dikarenakan penundaan jadwal, permintaan penggunaan kargo meningkat, padatnya antrian dalam penggunaan kargo berada di level sedang. 6. Resiko misdeclare. A. Misdeclare dangerous goods memiliki tingkat kemungkinan sedang. B. Kesalahan dalam penentuan dangerous goods memiliki tingkat pengaruh tinggi. Kesimpulan resiko misdeclare dangerous goods karena kesalahan dalam penentuan dangerous goods baik sengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan proses handling terjadi kesalahan berada di level yang sedang. 7. Resiko LCL mengakibatkan restuffing. A. LCL mengakibatkan restuffing memiliki tingkat kemungkinan sedang. B. Hilangnya barang karena kurang teliti dalam dekonsolidasi barang pada LCL dan pengecekan tidak sesuai standar memiliki tingkat pengaruh sedang. Kesimpulan resiko LCL yang mengakibatkan restuffing yang mengakibat hilangnya barang karena kurang teliti dalam dekonsolidasi barang pada LCL dan pengecekan tidak sesuai standar berada di level yang sedang. 8. Resiko ketidaksesuaian barang. A. Tingkat kemungkinan untuk ketidaksesuaian antara packing list dan DO dengan barang dan ketidaksesuaian deklarasi barang berada di tingkat sedang. B. Ketidaksesuaian packing list dan DO dengan barang dan juga ketidaksesuaian deklarasi barang memiliki tingkat pengaruh rendah. Kesimpulan resiko ini berada di level sedang. 9. Resiko ketidaksesuaian waktu pelayanan. A. Ketidaksesuaian waktu pelayanan memiliki tingkat kemungkinan sedang. B. Tingkat pengaruh ketidaksesuaian waktu pelayanan adalah rendah. Kesimpulan resiko ketidaksesuaian waktu pelayanan dikarenakan tidak sesuai antara waktu yang dijanjikan dengan waktu aktual berada di level sedang. 10. Resiko bencana alam. A. Bencana alam dapat terjadi di darat, udara, dan lautan disebabkan oleh cuaca, iklim, ataupun yang lainnya, memilih tingkat kemungkinan rendah. B.
bencana alam terjadi dengan tingkat pengaruh sedang. Kesimpulan resiko bencana alam yang dapat terjadi yang disebabkan oleh beberapa hal memiliki level rendah. 11. Resiko inflasi. A. Penurunan nilai mata uang memiliki tingkat kemungkinan rendah. B. Inflasi yang menyebabkan kerugian dalam penanganan biaya kargo memiliki tingkat pengaruh sedang. Jadi, kesimpulan dari resiko inflasi yang terjadi karena penurunan nilai mata uang yang menyebabkan kerugian dalam biaya penanganan kargo memiliki level rendah. Resiko kebijakan pemerintah. A. Kebijakan pemerintah yang kemungkinan mempersulit ekspor dan impor memiliki tingkat kemungkinan rendah. B. Kebijakan pemerintah perhubungan dalam jasa transportasi yang berubah-ubah memiliki tingkat pengaruh rendah. Kesimpulan resiko kebijakan pemerintah yang kemungkinan mempersulit ekspor dan impor dikarenakan kebijakan pemerintah perhubungan dalam jasa transportasi terkadang berubah-ubah sehingga mempengaruhi kegiatan proses ekspor barang memiliki level rendah. Resiko pembajakan dan penyeludupan. A. Untuk pembajakan memiliki tingkat kemungkinan sedang dan untuk penyeludupan di tingkat rendah. B. Tingkat pengaruh pembajakan dan penyeludupan adalah di tingkat sedang. Kesimpulan resiko pembajakan dan penyeludupan oleh pihak-pihak tertentu terhadap kendaraan yang dapat menghambat proses ekspor berada di level rendah. Evaluasi resiko. Evaluasi resiko adalah pengurutan prioritas penanganan terhadap resiko yang dihadapi. Berdasarkan analisis resiko yang telah dilakukan, prioritas resikonya adalah sebagai berikut. 1. Resiko operasional. Resiko ini berada pada level sedang, yang beberapa darinya berpengaruh tinggi, sehingga bisa disimpulkan bahwa penanganan resiko ini terdapat pada prioritas pertama. 2. Resiko rantai pasok. Resiko ini berada pada level sedang yang juga memiliki pengaruh sedang, sehingga bisa disimpulkan bahwa resiko ini terdapat pada prioritas kedua. 3. Resiko keuangan. Resiko ini memiliki tingkat kemungkinan terjadi yang rendah, namun pengaruhnya berada pada level sedang, sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganannya berada pada prioritas ketiga. 4. Resiko bisnis. Resiko ini baik tingkat kemungkinan atau pengaruhnya berada pada level rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan resiko ini berada pada urutan terakhir. Mitigasi risiko. Risiko rantai pasok. 1. Ketidaksesuaian barang dari segi jumlah maupun yang tercantum di packing list dan delivery order dikarenakan barang yang ditangani dalam proses pengecekan tidak sesuai. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengecekan di setiap tahapan. Dengan melakukan pengecekan di setiap tahapan untuk memastikan barang ditangani dengan benar dan jumlah barang sesuai dengan kondisi awal. Kontrak dibuat dengan baik dan seksama, dengan memastikan bahwa kedua belah pihak telah memahami kontrak yang dibuat tentang tanggung jawab masing-masing pembuat kontrak. Melakukan pengawasan di setiap proses atau tahapan pengiriman. Memastikan setiap tahapan diawasi dengan benar. 2. Keterlambatan pembongkaran barang dikarenakan terdapat proses dwelling time atau lamanya waktu penimbunan barang di tempat penimbunan barang sejak kapal dibongkar sampai dengan keluar yang melebihi 3 hari. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu membayar biaya tambahan yang berkaitan dengan aktivitas yang dirugikan. Dengan membayar biaya tambahan yang mungkin bisa terjadi karena lamanya dwelling time. 3. Kecelakaan saat terjadi pengiriman barang dapat terjadi dikarenakan kelebihan muatan, kebakaran, kerusakan mesin atau alat, tenggelam, terjatuh saat pengiriman, tertukar, hilang, atau dicuri. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu menggunakan sistem tracking selama proses pengiriman. Dengan menggunakan sistem tracking, dapat memantau keberadaan barang. 4. Bencana alam dapat terjadi di darat, udara, dan lautan yang disebabkan oleh cuaca, iklim, ataupun aktivitas bumi yang lain. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu mengontrol harga pelayanan secara berkala.
dengan melakukan evaluasi dan pembaharuan harga pelayanan secara berkala. 5. Kemacetan kargo dikarenakan penundaan jadwal keberangkatan, permintaan penggunaan kargo yang meningkat, dan padatnya antrian dalam penggunaan kargo. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu perluasan terminal kargo. Risiko operasional. 1. Keterlambatan pengurusan dokumen dan custom clearance dikarenakan tidak lengkapnya dokumen yang berhubungan dengan bea cukai, proses penanganan dokumen oleh bea dan cukai, serta karyawan shipping agent yang kurang cepat, sehingga membutuhkan waktu lebih untuk melengkapi dokumen tersebut. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu memperkuat service knowledge pada SDM perusahaan dengan memberikan pemahaman kepada semua karyawan mengenai servis yang diberikan kepada customer. 2. Ketidaksesuaian waktu pelayanan dikarenakan tidak sesuai antara waktu yang dijanjikan dengan waktu aktual. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu follow up kepada konsumen terkait kondisi barang dengan memberikan informasi kepada customer tentang kondisi barang apabila terjadi sesuatu dengan barang yang ditangani. 3. LCL mengakibatkan restuffing yang berakibat hilangnya barang karena kurang teliti dalam dekonsolidasi barang pada LCL dan pengecekan tidak sesuai standar. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu ciri khas pada packaging dan menggunakan barcode atau RFID, memakai barcode atau RFID untuk membaca atau merekam data lebih cepat. 4. Kerusakan barang secara fungsional maupun struktural dikarenakan kesalahan dalam packing barang yang tidak sesuai dengan kondisi barang maupun kondisi dari proses yang dilalui dalam pengiriman dan kesalahan dalam handling barang. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu hindari rock handling dengan memberikan pengertian kepada pekerja sebelum menjalankan tugasnya agar mereka selalu berhati-hati dalam pekerjaannya. Kesiapan alat atau kondisi alat sangat penting untuk kelancaran kegiatan. Oleh sebab itu, alat harus selalu dalam keadaan baik dan siap pakai. Memastikan semua tahapan dilakukan sesuai SOP atau standar operasional perusahaan. Semua pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 5. Misdeclare dangerous goods karena kesalahan dalam penentuan dangerous goods, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang menyebabkan proses handling terjadi kesalahan. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu menambah tenaga kerja bersertifikasi DG dengan merekrut tenaga kerja yang mempunyai sertifikasi DG yang lebih paham untuk menangani barang yang tergolong dangerous good. Penentuan jenis barang sebelum dilakukan penanganan dengan menentukan apakah kargo berbahaya berdasarkan deskripsi item dan metode pengemasan. Risiko keuangan. Inflasi terjadi karena penurunan nilai mata uang yang menyebabkan kerugian dalam biaya penanganan kargo. Mitigasi yang dilakukan, memberikan ganti rugi. Dengan memberikan ganti rugi, sesuai dengan yang tertulis dalam invoice dan packing list, dan termasuk dalam bill of lading. Risiko bisnis. 1. Kebijakan pemerintah yang kemungkinan mempersulit ekspor dan impor dikarenakan kebijakan pemerintah perhubungan dalam jasa transportasi terkadang berubah-ubah, sehingga mempengaruhi kegiatan proses ekspor barang. Mitigasi yang dilakukan yaitu maintenance komunikasi dengan klien, mengkomunikasikan dengan customer tentang hal-hal yang mungkin saja terjadi selama proses ekspor. 2. Pembajakan dan penyelundupan oleh pihak-pihak tertentu terhadap kendaraan yang dapat menghambat proses ekspor. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu memperkuat pengetahuan tentang aspek legal dengan mewajibkan semua karyawan yang akan berhadapan dengan pihak luar untuk memahami aspek legal terkait kegiatan ekspor. Menolak pengiriman barang terlarang dengan tidak menerima barang terlarang yang diminta oleh customer untuk dikirimkan. Asuransi dengan melibatkan pihak asuransi untuk melakukan transfer resiko jika terjadi kerusakan kargo.